Kalau kalian mengincar kehalusan berkendara dan mengincar Santa Fe yang jauh lebih nyaman, kalian lebih baik pilih mobil ini. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Ya, selamat bulan Ramadan. Kita sekarang berada di bulan Ramadan ketika kami syuting ini. Mungkin kalau nanti yang udah nonton di selesai bulan Ramadan, ya mungkin sudah selamat Lebaran. Tapi sekarang ketika kami syuting ini sedang bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan enaknya menghabiskan waktu dengan hal yang positif. Yang seperti misalnya kalau kami ngabuburit daripada diem-diem aja di rumah, bikin konten. Nah, bikin vlog bersama Santa Fe ini. Ya, yang mau kami bahas kali ini adalah tentang Santa Fe karena Santa Fe yang kami bawa ini adalah Santa Fe bensin. Seperti kita tahu, Santa Fe ada dua varian mesin. Ada yang bensin 2500cc dan juga diesel dengan 2200cc. Dan memang harus diakui yang varian diesel itu memang lebih desirable dan lebih menarik untuk dimiliki. Tapi varian yang diesel itu memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan varian bensin. Dan varian bensin ini lebih terjangkau dan memiliki juga beberapa hal yang sebenarnya lebih positif. Tapi memang untuk soal performa dan segala macam ya memang yang varian diesel itu memang sudah ya jauh lebih menarik. Tapi soal fitur safety dan juga beberapa hal lainnya, mobil ini sebenarnya mirip gitu. Apakah memang harus kita membeli yang varian dieselnya kalau kita suka itu sama Santa Fe ya? Jadi kalau mau pilih Santa Fe yang paling lengkap itu ya, kita haruskah ambil yang diesel terlengkap yang harganya sudah 700 juta lebih? Atau kita masih cocokkah ambil yang varian bensin ini yang harganya masih di bawah 700 juta, masih di 600 jutaan, which is ada beberapa brand dari Jepang yang juga masih angka 600 jutaan. Jadi masih sangat bersaing. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Vlog pembuktian Hyundai Santa Fe bensin. Nah, kalau kita melihat varian diesel signature dan juga bensin signature, itu harganya bisa terpaut hingga 51 jutaan lebih. Ya, varian bensinnya ini, varian tertingginya dengan fitur safety yang sama, fitur-fitur interior yang sama, panoramic sunroof, semuanya hampir sama, hanya mesinnya saja yang berbeda. Dia dihargai lebih murah 51 juta. Artinya memang untuk beberapa orang jadi sedikit lebih terjangkau atau lebih terjangkau banget dibanding yang varian diesel yang memang sudah tembus angka psikologis 700 juta. Tapi memang apa aja sih perbedaannya? Kalau dari desain sih memang bener-bener sama sekali gak ada bedanya. Bener-bener sama depannya ya kalau kalian perhatikan. Casing grill terbaru, terus lampu dengan aksen T yang menyambung ke bawah. Dari varian diesel dan juga bensin kalau kalian bandingkan, semuanya masih sama. Semua masih sama persis dengan grill terbarunya. Split level headlampnya ini semua masih sama persis. Berlanjut ke samping juga, konfigurasi bannya juga masih sama. Dia di 235/60R18 masih sama seperti itu. Ya, masih 18 inci, masih sama size-nya juga. Spionnya, desain spionnya dengan kamera 360 juga masih sama. Dia juga dengan ada aksen keyless entry dan fitur seperti remote engine start masih ada juga. Ini tinggal pencet aja. Masih bisa juga, di diesel juga ada. Jadi bukan yang karena bensin jadi nggak dapet. Enggak, masih tetap sama. Yang bensin juga tetap masih dapat fitur remote engine start juga. Jadi sampai belakang dimensi juga nggak ada perbedaan. Ya, secara desain overall kalau kalian perhatikan depan, samping, sampai belakang pun nggak ada perbedaan sama sekali. Kalian perhatikan ya, mirip shark fin antena lah, spoiler ini, desain semua mirip, lampu headlamp terbaru yang memang sudah ada. Itu semuanya masih sama. Perbedaan satu-satunya adalah yang varian bensin ini kalau dari eksterior tidak ada emblem 2,2D, itu aja. Jadi ya mau nambah sendiri emblem biar ketahuan dapat varian atas juga bisa. Tapi kalaupun nggak juga ya sudah dapat hal yang sama, bukan ada tulisan spesial apa segala macam, nggak ada gitu. Tapi fiturnya apa aja yang berbeda? Kita lihat bagian dalam. Di dalam pun overall semuanya sama.
Nah, ketika kita masuk udah dapet chime juga, baik yang diesel maupun yang bensin. Kita nyalakan. Speedometernya juga sudah full digital yang memang bisa kita rubah-rubah secara individu ataupun secara perpindahan mode berkendara. Jadi memang sudah sangat canggih sekali. Ini aja di Palisade yang di Indonesia masih belum ada ya. Dia juga sudah ada blind view monitor. Kalau kita misalnya sen kanan atau sen kiri, dia akan muncul di speedometer, jadi cukup bagus. Lalu juga dia juga udah punya ini nih, panoramic sunroof, bukan panoramic roof ya, yang sangat besar. Ini sampai melewati baris keduanya tengah, jadi sedikit melewati baris ketiga. Jadi baris tiganya tuh terasa lapang juga. Terus head unitnya sudah baru, sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto secara wireless maupun wired bisa. Terus juga dia sudah drive mode juga ada beberapa, ada 4 pilihan drive mode, bagus banget. Terus dia juga sudah ada kamera 360, sama-sama dia juga sudah ada ambient light yang di Palisade nggak ada. Di Santa Fe bensin maupun diesel sudah ada, sama-sama ada. Terus dia juga sudah ada wireless charging yang ada di sini. Nice banget, ini di rivalnya nggak semua rivalnya punya. Semuanya lengkap banget di sini. Dia juga setirnya sudah bisa di adjust tilt dan teleskopik. Penggunaan materialnya juga sama. Dia juga sudah ada pengaturan kursi di baris depan untuk yang sisi kiri. Jadi ini lengkapannya sama. Electric seat untuk kiri dan kanan sama. Legroom baris kedua, legroom baris ketiga, baik yang varian diesel maupun bensin semuanya sama. Jadi overall kalau secara fitur wise, baik yang diesel maupun yang bensin, khusus untuk yang varian signature dan tiap variannya, varian signature, prime, semuanya sama persis. Dan ketika di varian yang sama ada 2 pilihan mesin. Udah hanya itu aja. Sisanya fitur-fitur di sini semua fitur wise, semua sama, desain semua sama. Legroom baris ketiga dengan adanya di baris ketiga sampai ada AC pun juga sama, di varian diesel juga sudah ada. Jadi hampir tidak ada perbedaan yang signifikan soal fiturnya. Malah kalian mendapatkan getaran mesin yang sangat halus ketika dinyalakan tadi. Nih, halus sekali kan suaranya. Karena kalau diesel kan, sehalus-halusnya diesel modern, akan tetap ada bunyi dieselnya. Seperti yang kami bilang dari tadi, perbedaan paling signifikan adalah pada bagian mesinnya. Oke, seperti kita ketahui, varian diesel menggunakan mesin 2200 cc Smart Stream terbaru yang mana menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar di 202 PS dan torsinya 441 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi 8 percepatan dual clutch transmission. Yes, sedangkan yang varian bensin ini hanya 2500 cc dengan teknologi baru juga, Smart Stream, yes sekarang sudah baru, dan tenaganya hanya di 180 PS dan torsi 232 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi yang juga ya agak inferior di 6 speed otomatis biasa saja. Jadi memang kalau melihat spesifikasi agak terlihat jomplang antara yang varian diesel dengan yang bensin. Kalau melihat spesifikasinya saja. Tapi apakah memang segitu jomplangnya antara yang varian diesel dengan yang bensin? Memang harus kita coba secara detail. Dan apakah benar memang varian diesel memang a go to Santa Fe? Maksudnya yang memang harus kita pilih, Santa Fe yang harus kita pilih? Langsung kita coba aja yuk. Perbedaan pada penggunaan mesin itu memang ya pastinya kalau varian diesel akan menghasilkan efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan varian bensin. Varian diesel dalam kota masih bisa 14,7 km per liter dan luar kotanya masih bisa di atas 20 km per liter. Jadi itu luar biasa sekali ya. Konfigurasinya memang sangat efisien. Sedangkan yang bensin ini hanya bisa di angka 10,1 km per liter dan rute luar kotanya di 14,9 km per liter. Bukan yang brilian, tapi memang ya bukan yang buruk-buruk sekali, tapi ya buat standar zaman sekarang itu jelas bukan yang baik. Tapi somehow memang kami sudah merasakan mesin diesel Smart Stream-nya dari Hyundai Santa Fe. Somehow memang sedikit lebih keras atau sedikit lebih ada getarannya dibandingkan dengan mesin non Smart Stream terbaru dari Hyundai yang diesel ya terutama. Mesinnya contoh mesin yang seperti misalnya di Palisade atau di Staria itu bisa menghasilkan kehalusan diesel yang lebih baik. Tapi memang efisiensi bahan bakar dan juga performanya kalah dengan yang Smart Stream. Nah, si Santa Fe terbaru sudah pakai mesin baru yang Smart Stream itu. Dan kami rasa kehalusannya jelas. Mesin bensin dari Hyundai Santa Fe ini jauh lebih baik. Jadi itu bisa menjadi penawaran yang jauh lebih baik sih. Walaupun memang efisiensi tidak sebaik Santa Fe diesel.
Oke, kalau efisiensi tidak mungkin sebaik yang varian diesel. Bagaimana dengan akselerasinya? Seberapa jauh perbedaannya? Langsung aja kita coba. Pindah ke mode sport, matikan traction control, injek gas dan rem, dan go! Go! 100! 0-100 sama seperti efisiensinya. Dalam pencatatan kami, harus diakui memang varian bensin ini tidak sebaik yang varian dieselnya. Varian bensin ini hanya mampu mencatatkan angka 11,1 detik, sedangkan varian dieselnya mampu mencatatkan angka hingga 8,6 detik. Ya, memang ada perbedaan sebanyak 2,5 detik lebih cepat varian dieselnya. Itu semua karena varian dieselnya sudah menggunakan menggunakan mesin diesel yang torsinya jauh lebih besar, dan juga sudah menggunakan dual clutch transmission, yang artinya memang perpindahannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan mesin bensin. Tapi sisanya, rasa berkendaranya, feeling setirnya, keempukan dari suspensinya, semuanya itu masih sama persis antara varian diesel dengan yang varian bensin. Hampir tidak ada perbedaan yang signifikan sekali, unless kalian memang merasakan ada perbedaan pada kehalusan mesinnya. Yes, wajar. Varian diesel, karena varian diesel dia memiliki kehalusan berkendara yang tidak sebaik varian bensinnya ini. Jadi ride quality, rasa berkendaranya malah jauh lebih baik si varian bensinnya ini, karena dia memiliki kehalusan berkendara yang jauh lebih baik, karena dia tidak jerky pertama, karena tidak dual clutch transmission. Lalu kedua, ya varian bensin, putaran getarannya tidak akan separah diesel, walaupun diesel modern seperti Santa Fe sudah jauh lebih baik dibandingkan diesel-diesel yang ada di mobil leather frame misalnya. Jadi ini sebenarnya, kalau kalian mengincar kehalusan berkendara dan mengincar Santa Fe yang jauh lebih nyaman, kalian lebih baik pilih mobil ini. Apalagi kenyamanan itu bisa sampai ke baris kedua, baris ketiga, semua bisa bagi rata legroomnya. Itu membuat memang Santa Fe ini bisa menjadi pilihan yang tepat kalau kalian mulai bosan sama SUV leather frame atau SUV monocoque yang dipasangkan sekali untuk menjadi 7-seater. Ini menjadi pilihan sangat tepat dengan dimensi yang jauh lebih lapang dari SUV monocoque yang kita kenal ya, yang hanya tegak, atau misalnya yang X gitu, yang Nissan. Itu dia jauh lebih memiliki dimensi yang lebih lapang, legroom baris 3 jadi jauh lebih enak, jadi bisa menunjang kenyamanan hingga penumpang baris ketiganya. Jadi nice sekali mobil ini. Tapi bagaimana jika ketiga penumpangnya itu diisi penuh dan kita tes menanjak? Apakah torsi 232 Nm-nya itu masih cukup untuk membuat dia menjadi sebuah SUV, seperti namanya kan katanya dia SUV ya kan? Apakah dia ketika dibawa ke peruntukannya aslinya, SUV kan harusnya diperuntukkan ke sana, walaupun memang ini bentukannya SUV kota ya. Tapi kan pada dasarnya SUV itu dibuat untuk ke tanah gitu, dan buat nanjak-nanjakan. Apakah mobil ini masih kuat dengan torsi yang hanya 232 Nm itu? Langsung aja yuk, tanpa berlama-lama kita coba. Oke, untuk membuktikan bahwa setangguh apa varian bensinnya dibandingkan dengan varian dieselnya, kita kebetulan sudah di daerah Jonggol nih. Kita mau ngetes, tempatnya memang agak nanjak-nanjak. Mau ngetes kekuatan mesin 2500 cc, 180 horsepower-nya dan juga 232 Nm-nya ini sekuat apa sih nanjak. Dan kebetulan sudah ada 7 penumpang hingga penumpang belakang. Kita lihat apakah dia setangguh dieselnya. Karena kan sebetulnya ini mobil ini berformat front wheel drive, dan mesinnya bensin, tidak sebesar torsi yang dieselnya. Tapi apa sekuat dieselnya? Langsung aja kita coba. Let's go, masukkan D. Nah ini kalau kalian bisa lihat dari yang view depan, memang jalannya ini masih agak basah, walaupun memang sudah ada jalan betonnya ya. Nah tuh kalian bisa lihat di depan ada tanjakan yang lumayan nih. Nah ini jalannya mulai nanjak ya. Memang tapi sekarang jalannya ini udah lebih bagus, sekarang sudah di beton jadi lebih enak ya. Tapi tetap tanjakannya lumayan curam sih. Ini perkiraan ada sekitar 14 derajat kemiringannya. Jadi memang tanjakan yang cukup lumayan untuk ngetes kemampuan dari mobil ini.
Torsi 232 Nm memang bukan torsi yang kecil, itu juga termasuk torsi yang besar. Jadi emang cukup enak ini mobil ini. Nah di sini juga mulai diuji lagi dengan adanya jalanan yang memang sedikit berlumpur. Nah tadi memang jalannya sudah dibeton, tapi di sini masih berlumpur. Nah di sini kita harus bisa menjaga traksi dengan baik. Lagi memang mobil ini kan SUV, ground clearance mah aman harusnya. Ya, alhamdulillah udah sampai nih atas. Memang tadi Hyundai Santa Fe terbukti ya, masih mampu walaupun yang varian gasoline tapi tetap masih bisa naik. Tadi torsi 232 Nm tuh masih cukup mumpuni banget buat menghadapi medan-medan tanjakan yang licin, yang memang jalannya masih agak berpasir ya, agak licin, berlumpur, itu masih bisa banget. Yang penting kita harus bisa menemukan traksi yang tepat dan tahu kapan kita harus bisa mengendalikan mobilnya. Nah, alhamdulillah nih kebetulan karena lagi bulan Ramadan, sekalian ngetes mobil, ngetes Hyundai Santa Fe terbaru, kita lagi ada di Al-Baja Jonggol, Bogor. Nah ini tuh katanya bakal jadi tempat atau rumah dari kobong atau rumah santri dari 70 anak. Santri tafakuh. Santri tafakuh itu kalau belum banyak yang civitis yang tahu, santri tafakuh itu biasanya memang yang setelah santri hafidz yang setelah umur 15 tahun, dia disiapkan untuk menjadi pendakwah. Nah, di sini letaknya tempatnya. Ini Al-Baja Jonggol. Luar biasa banget sih. Nanti insya Allah memang nih tempat ini sudah dipersiapkan untuk kapasitas mencapai 70 anak santri dan sudah full. Dan di tempat pesantren ini tidak dipungut biaya sama sekali. Keren sih. Jadi ini perjalanan sekalian review mobil juga perjalanan spiritual supaya biar apa ya, lagi bulan Ramadan gitu ya, kita harus tetap makin dekat lah, lagi bulan yang paling bulan penuh rahmat nih kan. Dan yang menarik lagi di sini sih memang ini memang progresnya udah luar biasa banget, udah lumayan tinggi sih ini. Dan pastinya butuh banget dukungan dari civitis yang lagi nonton nih, bagi para civitis yang ingin support banget nih kegiatan ini, pembangunan pesantren Al-Baja Jonggol, bisa banget join kita di melalui rekening ini nih, 75144436658. Nah, melalui rekening itu kita akan salurkan untuk pembiayaan santrinya dan insya Allah menjadi amal jariah buat para civitis. Semoga pahalanya juga keberkahannya mengaliri ke civitis dan juga para keluarga-keluarganya. Karena kan kalau kata orang-orang, kalau kita bersedekah itu kayak amal jariah. Jadi kita kasih satu terus dipakai sedekah kita sampai kita udah nggak ada pun akan tetap berjalan terus amal jariahnya. Jadi memang luar biasa banget sih. Ini juga seneng banget sih bisa datang ke sini sekalian ngetes mobil, jadi ya double ngerasain Santa Fe bisa naik setinggi ini sampai bisa lihat di sini. Memang lokasi dari Al-Baja Jonggolnya ini sendiri juga memang agak di gunung-gunung gitu ya, di bukit-bukit yang memang dibelah akhirnya. So far progresnya sudah lumayan bagus ya, memang di dalam juga sudah mulai, kalau mau lihat boleh lihat ini memang proses pembangunan sudah lumayan banyak sih. Dalam juga ada besar, jadi memang kalau bagi para civitis yang mau join, bergabung, ikut andil dalam mensejahterakan para santri-santri tafakuh yang mana menjadi santri pendakwah ya, bayangin aja kalian ikut bersedekah terus kepada santri yang nantinya juga mensedekahkan lagi melewat ilmu karena menjadi pendakwah. Insya Allah pasti amalnya menjadi amal jariah tuh, luar biasa banget. Ya so far sih ini insya Allah bisa menampung hingga 70 santri sih. Jadi 70 santri dan semuanya sudah penuh. Kalaupun mau ada santri yang mau daftar juga sekarang sudah nggak bisa lagi. Karena memang kapasitasnya hanya 70 santri untuk yang di sini. Ini kobong atau rumah santrinya. Oke, terima kasih civitis yang sudah mau join. Kita lanjutin review Hyundai Santa Fe-nya. Ya kembali ke jalan raya lagi. Sekarang kami mau membahas soal running cost dari varian diesel dengan yang varian bensin. Kedua varian mesin ini, yang varian diesel maupun yang bensin, dua-duanya memiliki kapasitas bensin maksimum di 67 liter. Dan keduanya punya requirements masing-masing yang berbeda. Untuk yang varian diesel, karena dia sudah teknologi Smart Stream, memang lebih sangat banget disarankan
varian Dex saja, hanya Dex. Bahkan kalau Dex Lite akan agak sedikit problematik, tapi memang lebih disarankan ke Dex. Jadi which is dia di 13.700. Jadi ketika kita isi full tank yang varian diesel, dia bisa mencapai 917.900 rupiah. Nah, bagaimana soal yang bensin? Kalau yang bensin dengan 67 liter, dia masih bisa mengkonsumsi Pertamax saja atau Oktan 92. Itu artinya dia masih bisa mengisi bensin yang harganya 12.500. Dengan kapasitas 67 liter dan dengan harga bensin 12.500, mobil ini hanya perlu mengisi sekali full tank di 837.500 rupiah. Ya, itu artinya sekali full tank sudah jauh lebih murah ini. Nah, bagaimana dengan running cost-nya? Mobil ini seperti kami bilang di awal tadi memiliki efisiensi bahan bakar 10,1 dan 14,9. Itu artinya average fuel consumption-nya di 12,5 km per liter. Dan 12,5 km per liter itu dengan kapasitas tangki 67 liter, dia mampu berjalan sekali full tank 837,5 km. Nah, tapi memang untuk running cost yang diesel sedikit lebih jauh. Karena dengan 917.900 itu, dia dengan average fuel consumption di 17,5 km per liter, dia bisa berjalan sejauh 1172,5 km. Tapi bayangkan begini, bagaimana jika kalian adalah seorang yang menyukai sekali Santa Fe dan tidak melulu selalu pakai Santa Fe terlalu sering. Tidak selalu harus pakai Santa Fe, kalian ada mobil lain ataupun hanya punya Santa Fe tapi hanya daily commute ke kantor kalian saja yang daily commute-nya ya 50 km lebih sedikit, yang itu artinya sehari, seminggu itu hanya di 400-an kilometer saja. Itu artinya sekali isi full tank mobil ini bisa sampai 2 minggu. Jadi seminggu hanya 400.000 saja. Ya masih oke banget karena mengconsider sehari tidak sampai 100.000 rupiah varian bensinnya. Untuk yang varian dieselnya memang dia range-nya bisa lebih jauh lagi. Tapi karena sekali ngisi sudah angka 900.000, ya namanya mindset jadi sedikit ya beda 100.000 per bulan, pengeluaran per bulan, per tahun jadi jauh lebih tinggi. Ya walaupun memang ujungnya akan lebih efisien yang diesel. Tapi bagaimana jika budget kalian ngepas dan gak punya budget lebih untuk mengisi dieselnya dan membeli varian yang diesel memang juga jauh lebih mahal? Menurut kami bensin ini sudah sangat lebih dari cukup kok untuk keseharian kalian, untuk hari-hari dan segala macamnya sudah sangat cukup sekali. Apalagi safety-nya juga sama lengkapnya, dia sudah punya lane keeping assist, lane steering assist, semuanya, blind spot monitor, blind spot monitoring, semuanya sudah sama lengkapnya. Jadi dengan harga yang lebih terjangkau kalian mendapatkan kehalusan yang sama, walaupun efisiensi dan akselerasi tidak sebaik yang varian diesel. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan gue mencoba ketangguhan dari Santa Fe bensin terbaru. Memang harus diakui ada beberapa parts membuat Santa Fe diesel itu jauh lebih desirable. Memang selain keiringannya, efisiensinya, dia juga memiliki akselerasi yang jauh lebih baik dan membuat yang varian bensin ini memang agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan varian diesel. Tapi sisanya seperti kemampuan menanjaknya, fitur-fiturnya, itu dia masih sama persis dengan varian diesel dan bahkan sedikit lebih unggul soal kehalusan berkendaranya, kenyamanannya. Karena memang mesin bensinnya ini dia selain memiliki getaran yang jauh lebih halus, wajar, sehingga memang menawarkan kehalusan berkendara dan kenyamanan yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan varian diesel. Sehingga wajar memang kalau kalian mencari kehalusan berkendara dan juga kalian suka Santa Fe banget nih, fitur-fitur yang ditawarkan sama Santa Fe, dan gak mau mengeluarkan harga sampai 700 juta karena sudah terlalu mantap dengan Kalisan misalnya, menurut kami ambil aja yang paling penting dengan harga yang lebih terjangkau 1 juta. Menurut kami ini lebih memiliki value yang lebih baik dan kalian secara